Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darban Habibi. Saya di sini akan membahas tentang penamaan dan penyebutan. Apa sih penamaan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, atau perbuatan menamakan. Lalu dalam Krida Laksana, proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Tentunya kita di dunia ini pasti sering mendengar tentang nama-nama dari hewan, dari manusia, atau nama teman kita, ataupun nama dari tumbuhan. Nah, Aristoteles menyatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Nah, di dalam penamaan dan penyebutan bisa berasal dari peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Contohnya, hewan toke. Kita pasti mendengar suaranya. Ada suara toke, pasti kita menyimpulkan bahwa itu adalah hewan toke. Lalu ada kakatua ganggang. Nah, kakatua ganggang ini tidak ada di Indonesia, namun suara dari kakatua itu bersuarakan ganggang. Setelah peniruan bunyi, ada penyebutan bagian. Nah, penyebutan bagian ini biasanya ada di dalam suatu kalimat seperti Asep adalah tangan kanan dari bos besar. Nah, tangan kanan dalam kalimat tersebut bisa didefinisikan sebagai orang kepercayaan dari bos besar. Selanjutnya, penyebutan dan sifat khas. Yang ketiga, penyebutan sifat khas adalah penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. Di sini terjadi perkembangan, yaitu berupa ciri makna disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Nah, contohnya seperti kalau kita ada di lingkungan pertemanan, kita sering menyebutkan teman kita sesuai dengan sifat dia. Misal, karena teman kita itu pelit, kita memanggil dia si pedit gitu kan. Nah, atau dalam bahasa Indonesia si pelit. Lalu ada teman kita yang kulitnya sedikit gelap atau sawo matang. Kadang kita suka mengejek teman kita dengan sebutan si hitam atau si maghrib. Nah, selanjutnya penamaan dari penemu. Nah, banyak nama benda atau nama hewan berasal dari nama penemunya. Nama
benda yang berasal dari nama orang antara lain ikan mujair yang diambil dari nama penemunya yaitu Mujahir. Lalu apabila teman-teman mempunyai hobi di dunia ikan hias, mungkin tahu dengan salah satu ikan hias yaitu ikan cana. Nah, ada dua jenis ikan cana yang nama ikan cana tersebut diambil dari nama penemunya. Yang pertama ikan cana bleheri. Ikan cana bleheri ini diambil dari nama penemunya yaitu Heiko Bleher. Lalu yang kedua ada ikan cana andrau. Nah, nama ikan cana ini diambil dari nama penemunya yaitu Andrew Rau. Selanjutnya penamaan dari tempat asal. Nah, sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya magnet. Magnet ini adalah nama tempat yang ada di Italia, yaitu nama tempatnya adalah Magnesia. Lalu ada nama jenis burung, nama burung yaitu kenari. Nah, nama kenari ini diambil dari nama tempat yang ada di Afrika yaitu Kenari, Pulau Kenari. Nah, selain nama tempat juga penamaan ini dilekatkan pada prasasti-prasasti yang ditemukan oleh arkeolog seperti prasasti Pasir Jambu. Nah, prasasti Pasir Jambu ini ditemukan di pegunungan Pasir Jambu yang ada di Kota Bogor, ataupun piagam-piagam yang menggunakan nama tempat asal, misalkan piagam Kota Kapur. Selanjutnya dari bahan, ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama benda. Misalkan kita sering mendengar nama karung goni. Nah, karung goni ini diambil dari bahan utama yang dijadikan bahan utama untuk membuat karung goni yaitu goni. Lalu contoh lainnya kaca. Nah, kaca ini adalah nama bahan. Lalu bahan-bahan yang dibuat oleh kaca yaitu kaca mata, kaca jendela, kaca spion, kaca mobil, dan lain-lain. Contoh lainnya juga ada bambu runcing. Bambu runcing adalah senjata yang digunakan oleh para pejuang kita untuk melawan penjajah. Nah, bambu runcing ini senjata yang dibuat dari bambu. Yang selanjutnya adalah keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Contoh, kata kaki. Kata kaki ini bisa ditambah dengan kata yang lain dan membentuk kata baru. Contohnya kata baru yang bermakna persamaan.
keserupaan. Contohnya kaki meja, kaki kursi, dan kaki gunung. Contoh lainnya bisa dari kata raja, raja mancing, raja hutan, raja minyak, dan lain-lain. Selanjutnya kita berpindah ke pendefinisian. Pengertian pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Ada 4 macam pendefinisian. Yang pertama, definisi sinonimis atau sinonim. Ialah definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya karena hanya berputar balik. Misalkan kata ayah didefinisikan dengan kata bapak, kata ibu didefinisikan dengan kata mama. Lalu kata tinta dengan kata air. Definisi selanjutnya adalah definisi formal. Definisi formal adalah konsep atau ide yang akan didefinisikan. Disebut dulu ciri umumnya, lalu ke ciri khususnya. Misalkan konsep ciri umum misalkan konsep bus, ciri umum kendaraan umum, ciri khusus dapat memuat banyak penumpang. Dapat didefinisikan menjadi bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat penumpang. Lalu definisi selanjutnya Definisi logis ialah mendefinisikan secara tegas objek, ide atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek yang lain. Dan lebih luas dari definisi formal. Contoh air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengalir di sungai, menggenangi danau dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok dan dari kehidupan, tidak berbau, tanpa rasa, tanpa warna, namun tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, mempunyai berat jenis maksimum 4 derajat Celcius. Nah, definisi terakhir yaitu definisi ensiklopedis. Definisi ensiklopedis ialah definisi yang lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep atau ide. Mungkin cukup sekian penjelasan penamaan dan penyebutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan ataupun kesalahan penyampaian dari penyampaian saya sebelumnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.